warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Yang pertama dan utama tentu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang harus selalu kita yakini bahwa setiap waktu yang kita lalui, setiap tempat yang kita berada di sana, Allah Ta'ala tidak pernah berhenti untuk senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Tidak pernah Allah Ta'ala sedetik pun juga untuk berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Itu yang harus selalu kita yakini. Karena itulah cara kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan syukur itu kita semua tahu hukumnya adalah wajib. Dan kita sendiri tahu bahwa syukur itu pahalanya ditambah terus nikmat kita. Maka di antara nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan nikmat ini. Hanya orang-orang pilihan saja. Buktinya gampang, yang masuk masjidnya, yang di masjidnya berapa jumlahnya dibandingkan dengan seluruh umat Islam gitu ya. Umumnya yang khususnya yang ada di Indonesia saja, khususnya yang ada di perumahan ini saja misalkan. Betapa Allah Ta'ala menyayangi kita semua sampai kita masih diberikan nikmat kesadaran untuk mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita saat ini, yaitu ibadah sholat Jumat. Apalagi kalau kita memperhatikan hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Dengan tegas Rasulullah SAW menerangkan fungsi dari sholat 5 waktu, fungsi dari ibadah Jumu'ah, fungsi dari ibadah Ramadan. Itu semua adalah untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Berarti ibadah Jumat kita ini berfungsi untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara Jumat sekarang ke Jumat yang kemarin. Dengan kata lain 1 pekan insya Allah. Sholat Jumat kita ini kalau diterima oleh Allah Ta'ala, itu fungsinya untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan 1 pekan kemarin. Jadi ketika Allah Ta'ala masih memberi kita hidup di hari Jumat ini, itu pertanda Allah masih ingin memberi kesempatan buat kita diampuni tuh dosa-dosanya selama sepekan kemarin. Masya Allah. Tinggal sekarang terserah kita, mau diambil tidak tuh ampunan yang sudah Allah siapkan itu. Dengan cara apa? Mari kita sempurnakan ibadah Jumat kita. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mandi niktasala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, atau dalam hadis lain berwudu dengan sempurna dari rumah,
Kemudian dia datang dengan tenang, berjalan dengan tenang menuju masjid. Sampai di masjid dia sholat sesuai dengan Allah takdirkan untuk dia sholat. Berarti itu sebelum adzan, sebelum khutbah dimulai. Kemudian kata Rasulullah, dia ketika imam naik ke atas mimbar, dia duduk mendengarkan khutbah dengan baik sampai sholat selesai, maka dia mendapatkan ampunan dosa selama sepekan ditambah 3 hari, 10 hari. Sekarang terserah kita ini, mau diambil tidak tuh ampunan Allah itu. Kalau ambil, sempurnakan. Mari kita sempurnakan ibadah Jumat kita. Tidak sekedar yang wajibnya saja, tapi mulai dari yang sunnahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala itu. Selesai Jumatan ini, pulang kita dari masjid ini, Allah sudah menghapus dosa-dosa kita sepekan ke belakang. Tapi dengan satu syarat, kata Rasulullah SAW. Apa syaratnya? Idza tunibatil kabair. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah terus bagaimana kalau kita nggak sadar pernah dosa besar? Berarti banyak tobat. Kenapa Rasulullah memberi kita contoh tobat setiap saat, bahkan sehari 70 sampai 100 kali beliau bertobat, atau diwakili dengan lafaz istighfar. Tujuannya itu, Rasul ingin ngasih contoh buat kita. Rasul paham kita kadang melakukan dosa besar tidak terasa, maka perbanyak istighfar setiap saat. Tidak hanya sehabis sholat saja, setiap saat banyak istighfar. Supaya apa? Supaya seandainya ada dosa besar yang kita lakukan tidak kita sadari, Allah ampuni. Sehingga dengan itu semua amal soleh yang kita lakukan, termasuk sholat 5 waktu, termasuk ibadah Jumat kita, itu menghapus dosa-dosa kecil kita semuanya. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Kalau kita perhatikan gitu ya, sebagian besar, saya ingin berbicara tentang umat Islam, tidak akan berbicara manusia secara umuman ya, umat Islam saja. Kalau kita perhatikan saat ini, sebagian besar umat Islam itu memiliki pandangan, memiliki pikiran bahwa apapun yang dia miliki harus bertambah. Ya, kalau misalkan dia pegawai gitu ya, maka pasti semua pegawai itu punya pikiran gajinya harus naik. Kalau dia pedagang, maka penghasilannya harus selalu bertambah. Ya kan? Kalau pejabat, karirnya harus selalu naik. Saya yakin tidak ada yang punya pikiran gajinya ingin berkurang, ingin berturun, nggak ada. Saya yakin itu. Ada pejabat yang inginnya turun, nggak mau naik, saya yakin nggak ada. Gitu ya. Atau pedagang, penghasilannya inginnya itu berkurang, itu jangan nambah terus, saya yakin nggak ada. Dan itu wajar, karena itu fitrah kita. Allah Ta'ala sudah menciptakan kita seperti itu. Cuma menjadi tidak wajar kalau misalkan cara pandang kita itu, apalagi kita orang beriman, hanya kita terapkan untuk kehidupan dunia. Yang tadi saya contohkan, kehidupan dunia saja. Nah, itu jadi tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena kehidupan dunia, kita semua tahu, kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti hilang, pasti habis, pasti mati. Sedangkan yang langgeng itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga ketika Allah berbicara tentang kehidupan dunia, Allah selalu menggunakan kata-kata yang santai. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, kata Allah. Dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk, kata Allah, dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk ditelusuri, mudah untuk dikelilingi. Famshu fi manakibiha, silakan kalian hai manusia berjalanlah di muka bumi ini. Untuk apa? Wa kulu mir rizqihi, untuk mencari atau untuk menjemput rezeki. Berjalanlah, kata Allah. Tapi ketika berbicara tentang masalah akhirat, Allah katakan apa? Fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah. Dalam ayat yang lain, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah. Bersegeralah berarti jangan nyantai, bersegera. Kemana bersegeranya? Menuju ampunan Allah. Itu maksudnya beramal soleh, beribadah, bertaubat. Wa jannatin, pahalanya pasti surga.
Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang sudah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau misalkan di antara kita, wah saya gaji pengen naik, saya jabatan pengen naik, saya penghasilan pengen nambah terus, wajar kalau ada kalaunya, kalau tetap akhirat yang diutamakan, kalau pikiran tentang akhiratnya pun sama. Wah sholat saya masa sih gini-gini aja, masa sih yang wajibnya aja, saya harus naik lah dengan yang sunnahnya, harus gitu pikirannya, baru wajar. Orang beriman wajar kalau pingin naik jabatan, wajar ketika dia melihat akhiratnya pun sama. Wah saya Jumatan kemarin kelewat ininya, sholat sunnahnya tuh keburu adzan tuh, tadi jalan macet gitu ya, wah sekarang saya harus bisa sholat sunnah sebelum adzan, naik tuh. Wah kemarin saya datangnya mungkin di saat yang kelima, di saat yang kelima itu pahalanya cuma dapat pahala seperti orang berkurban sebutir telur. Saya harus naik, saya harus datang di saat keempat, kalau bisa ke satu, karena pahalanya sama seperti orang yang berkurban seekor unta kalau yang ke satu. Kapan itu saat kelima? Kata para ulama, saat kelima itu sesaat sebelum adzan dikumandangkan, sesaat sebelum imam naik ke atas mimbar, itu saat kelima. Jadi seandainya kita datang ke sini tuh sebelum adzan, sesaat sebelum adzan, sesaat sebelum khutbah dimulai, berarti insya Allah mudah-mudahan Allah terima pahalanya seperti orang berkurban sebutir telur. Berarti kalau ingin lebih besar ya sebelum-sebelumnya berarti datangnya gitu. Nah kita itu harus seperti itu cara pikir kita, sehingga pada jamaah sholat Jumat yang sama-sama harapan ridho Allah, Rasulullah SAW memberi kita semangat untuk itu, agar pola pikir kita itu tidak hanya dunia yang ingin naik dan bertambah itu, tapi akhirat yang harus diutamakan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Ini kan motivasi dari Rasulullah SAW. Jadi orang beriman jangan mau biasa-biasa aja, harus yang kuat. Kenapa? Karena lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dicintai biasa saja, hidup kita udah dijamin luar biasa, apalagi lebih dicintai, wah luar biasa. Kehidupan atau kebutuhan apapun, udah dijamin banget, pasti itu. Dan kita harus yakin itu. Jadi jangan sampai kalau masalah ibadah, cukuplah yang penting yang wajib saja. Jangan. Mending kalau misalkan yang wajibnya diterima, bagaimana kalau yang wajibnya aja nggak diterima, yang sunnah nggak punya, naudzubillah, kan rugi. Kan fungsinya kita mengamalkan yang sunnah-sunnah itu justru untuk menambal yang wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika Rasul mengatakan tentang inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab dari ibadah seorang manusia, kata Rasulullah SAW itu adalah salatnya. Kemudian dalam hadis Rasul menerangkan nanti Allah akan bertanya kepada malaikat, dan tentu Allah Maha tahu ya, ini hanya skenario saja. Allah Maha tahu tanpa bertanya. Allah bertanya pada para malaikat, wahai malaikat, orang ini punya salat sunnah enggak? Punya amalan sunnah enggak? Punya ya Allah, udah tambalin tuh yang sunnah-sunnahnya ke wajibnya, yang wajibnya masih kurang. Bukan nggak dikerjakan, cuma masih kurang menurut Allah. Maka yang sunnah-sunnah itu buat yang nambahnya. Nah itulah cara pikir kita terhadap kehidupan ini. Dunia silahkan semangat mencari, silahkan ingin terus bertambah, tapi akhirat harus lebih dari itu. Kenapa? Karena itu yang menentukan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Dan kebahagiaan di akhirat itulah yang akan selama-lamanya. Sehingga tadi Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang beriman yang lemah. Meskipun wa fi kullin khair, walaupun memang dua-duanya baik. Kenapa? Karena selemah-lemahnya orang beriman masih sudah punya bookingan di surga. Selemah-lemahnya yang beriman nih, selemah-lemahnya orang beriman itu sudah Allah siapkan surganya, asalkan dia tidak batalkan imannya dengan syirik. Itu udah ada tuh. Sehingga kan ada ceritanya orang yang masuk surga paling akhir.
Paling akhir dia masuk surga. Kenapa dia paling akhir masuk surga? Karena harus masuk dulu ke neraka untuk menjalankan siksa gara-gara dosanya kebanyakan. Ini orang beriman yang lemah seperti itu. Naudzubillah. Makanya ketika kita minta surga, kata Rasul apa? Minta firdaus yang terbaik. Jangan minta surga. Biarlah masuk surga, yang penting surga lah. Biarin empernya juga. Jangan. Karena yang masuk emperan surga adalah yang masuk surga paling akhir, yang masuk neraka dulu. Waliyadzubillah. Jamaah salat Jumat yang sama-sama rahmati Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjadi orang beriman yang kuat? Tuh, saya pengen nih meningkat nih. Saya ingin iman saya meningkat supaya tadi tuh lebih dicintai Allah, lebih baik daripada beriman yang lemah. Surganya juga nanti lebih baik. Maka Rasulullah SAW setiap kali memberikan satu statement pasti selalu memberikan cara untuk mencapai statement itu. Di hadis lanjutannya Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Ini kuncinya. Kalau kita iman ingin jadi kuat, ingin jadi orang beriman yang kuat, ingin naik terus imannya, ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Bersemangatlah untuk selalu melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Itu kata Rasulullah kuncinya ternyata. Lakukan semua yang bermanfaat untuk semangat. Bukan sekedar melakukan, semangat. Kalau semangat berarti kapan saja ada kesempatan pasti dilakukan. Itu semangat kan? Semangat olahraga, kan? Setiap ada kesempatan olahraga pasti dilakukan. Semangat goes gitu ya, naik sepeda. Setiap ada kesempatan pasti naik sepeda. Itu kan semangat. Semangat untuk melakukan apa saja yang bermanfaat untuk kita, kata Rasulullah, berarti setiap ada kesempatan lakukan. Pertanyaannya, bermanfaat untuk apa? Tentu yang Rasulullah SAW maksud adalah yang bermanfaat untuk akhirat kita. Karena konsepnya, semua yang bermanfaat untuk akhirat kita pasti bermanfaat untuk dunia kita. Tapi tidak kebalikannya, setiap yang bermanfaat untuk dunia belum tentu manfaat untuk akhirat. Sehingga kalau kita perhatikan gitu ya, silakan cari ibadah mana yang tidak ada manfaat dunianya. Cari silakan. Enggak ada. Semua ibadah yang Allah wajibkan, semua ibadah yang Rasulullah SAW contohkan, pasti ada manfaat dunianya. Itu sudah janji Rasulullah, itu sudah janji Allah. Nah, harus kita yakini dan kita amalkan. Pertanyaan berikutnya, terus dari mana kita tahunya kalau sesuatu itu bermanfaat buat akhirat kita? Apa yang harus kita lakukan supaya tahu, oh ternyata ini manfaat buat akhirat saya ini, harus saya lakukan. Oh ini manfaat buat akhirat saya ini, oh harus saya lakukan. Ah ini nggak manfaat buat akhirat saya, ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah kerjakan, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu? Jawabannya Rasulullah SAW sudah memberikan lagi jawabannya apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sampai Rasulullah wajibkan supaya apa? Supaya tahu yang bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Belajar. Belajar apa? Ya belajar agama. Belajar apa yang menjadi kewajiban kita. Para ulama mengatakan begitu. Belajar apa yang wajib itu? Belajar yang wajib adalah belajar apa yang menjadi kewajiban kita. Kita wajib apa? Wajib sholat. Belajar ilmu sholat. Kita belajar, misalkan seorang suami, berarti kita punya kewajiban sebagai suami. Wajib belajar apa kewajiban suami. Berumah tangga sama gitu kan. Kita ayah, wajib bagi kita belajar bagaimana menjadi ayah yang soleh. Wajib itu. Nah, maka dengan demikian para jamaah yang sama-sama rahmani Allah, mari kita bersemangat untuk selalu belajar agama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas yang begitu banyak, mulai dari internetnya gitu ya, kita bisa belajar lewat internet. Tapi yang paling penting tentu datang ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena pahalanya double. Pahala ilmunya iya, pahala majelis ilmunya juga iya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mempelajari semua yang apa yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang sama-sama rahmati Allah.
Kita ambil beberapa contoh yang membuktikan bahwa dengan ilmu menjalankan agama ini begitu nikmatnya. Jadi kalau misal kita merasa, jangan lihat orang lain, kita saja pribadi kita masing-masing introspeksi diri. Seandainya kita ketika menjalankan agama ini merasa berat, merasa malas, merasa susah, berarti kita belum punya ilmunya. Itu aja prinsipnya. Kenapa saya itu kalau tahajud malas? Belum punya ilmunya, berarti belajar. Kenapa kok malas gitu? Kok kenapa ya saya sholat sunnah itu malas? Berarti belum punya ilmunya. Kenapa sholat jamaah ke masjid itu malas banget ya? Susah. Belum punya ilmunya. Saya udah belajar kok. Ya berarti ilmu yang kita pelajari belum cukup. Mari kita buktikan bahwa ini beberapa contoh akan saya ungkapkan, mungkin 2 gitu ya. Kalau kita tahu ilmunya, menjalankan agama itu bahkan lebih mudah. Contoh yang pertama, ada 2 orang gitu ya. Ini ceritanya Idul Fitri atau Idul Adha. Hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Orang yang punya ilmunya, dia sudah sholat Idul Adha atau Idul Fitri di pagi hari. Dia tahu ilmunya tuh bahwa Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada yang sudah sholat Id untuk tidak sholat Jumat. Tentu kalau tidak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Tidak sholat Jumatnya dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengambil rukhsah Rasulullah SAW. Orang yang kedua di hari Id sama tuh, enggak Jumatan, sama-sama enggak Jumatan, dia sholat duhur. Kenapa? Malas lah. Tadi kan udah sholat Id, saya capek lah, balik lagi ke masjid, udahlah sholat duhur aja. Dapat dosa. Kenapa? Karena dia tidak melakukan Jumatan karena malas. Padahal sama, ini 2 orang nggak Jumatan. Yang satu tahu ilmunya, dia tidak Jumatan, hanya sholat duhur karena rukhsah. Itu di hari Id bertepat dengan Jumat. Tapi yang kedua, karena nggak tahu ilmunya, padahal sama, dia sholat duhur nggak sholat Jumat. Di hari Id juga dia dapat dosa karena dia tidak sholat Id karena tidak sholat Jumat karena malas. Tuh, gara-gara nggak tahu ilmunya. Ilmu itu penting. Yang kedua gitu ya, yang namanya haji itu kan ya mahal gitu ya. Apalagi kita paham bahwa sekarang semakin waiting list semakin lama. Loh gimana ya, padahal pahala haji itu besar. Apa? Kalau haji mabrur pasti masuk surga. Itu udah dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalau orang yang tahu ilmunya, aduh saya susah kalau nunggu waiting list nih buat dapat pahala haji. Ya sudah, Rasulullah sudah ngajarin. Dia tuh ilmunya apa? Salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian tidak langsung pulang, dia zikir dulu di masjid itu. Mau baca Quran, mau kalimat-kalimat thayyibah, mau dengerin pengajian. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah sama seperti orang berhaji dan berumrah. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah sempurna. Tahu ilmunya. Coba kalau yang nggak tahu ilmunya, ya selama itu dia mungkin nggak dapat pahala haji dan umroh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya uang. Masya Allah. Dan nggak punya ilmu. Coba kalau tahu ilmunya, sekedar sholat subuh berjamaah, lalu dia nunggu di masjid zikir sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, pahala haji dan umroh. Bayangkan kalau setiap hari seperti itu. Kan pahalanya banyak, luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah sholat Jumat yang sama-sama merahmati Allah. Ilmu, belajar. Jangan pernah merasa cukup. Dengan ilmu agama yang sudah kita pelajari selama ini, terus belajar sampai kapan? Sampai mati. Kan begitu cara kita belajar kan? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kata pepatah orang Arab seperti itu. Maka sekali lagi jangan lupa, walaupun kita berusaha mencari ilmu, tetap hanya Allah yang berikan ilmu. Berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah saya ilmunya, tambah saya pemahamannya. Untuk apa? Untuk saya amalkan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kita selalu semangat untuk mencari ilmu dan semangat juga untuk mengamalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis